pemuda. Pemuda merupakan sosok pembangun bangsa, sosok yang menentukan takdir masa depan bangsa. Semuanya itu berada di tangan pemuda. Maksudnya, jika pemuda memilih kebaikan untuk masa depan bangsa, maka akan cerah masa depan bangsa itu sendiri. Jikalau pemuda itu memilih keburukan untuk masa mendatang bangsa, maka hasilnya akan sama, yaitu keburukan bagi masa mendatang bangsa itu sendiri. Ansar, Dia, apa kabar? baik saja. Sama, saya baik juga. Indonesia itu seperti tidak ada perubahan. Dari semenjak saya dari Palu terus ke Jakarta dan menuntut ilmu ke Belanda, dan sekarang saya balik lagi ke Indonesia, itu sama sekali tidak ada perubahan dengan Indonesia. Ingat saya juga dulu menuntut ilmu di luar, di Australia tentunya. Tapi saya masih bangga dengan keadaan Indonesia sekarang. Karena Indonesia sekarang ini masih bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk apa membanggakan negara yang tidak berkembang? Untung saja saya sudah pindah ke warganegaraan menjadi kewarganegaraan Belanda. Jadi saya bisa membahagiakan keluarga saya di Belanda. Ingat kau itu lahir di Palu, dibesarkan di Indonesia. Dan tentunya tugasmu ini sebenarnya di Indonesia ini untuk membanggakan negeri sendiri. Sebelum Anda membanggakan negaramu sendiri, negara orang lain maksudnya, Anda itu harus membanggakan negaramu sendiri terlebih dahulu. Dengar, begini. Negara Indonesia itu masih negara berkembang. Sementara negara Belanda itu ada negara maju. Di sana, saya dapat dengan mudah untuk membahagiakan keluarga saya. Tidak perlu lagi bersusah payah memajukan negara Indonesia, sementara keluarga saya sendiri masih hidup susah. Ingat kau itu menuntut ilmu di Belanda itu modalnya dari Indonesia. Dan kau itu seperti apa ya? Kacang yang lupa kulitnya. Ingat itu pepatah kan? Tidak, intinya begini saja. Tidak, begini. Kita ini tumpah darah yang satu. Indonesia. Jadi, kita itu harus membawa Indonesia dari yang rendah semakin ke atas. Kita itu bukan hidup untuk menjadi pribadi yang selalu rata-rata saja mengikuti arus globalisasi dan arus perjalanan hidup. Tapi kita itu harus walaupun dari bawah, tapi kita bisa naik ke atas dan menjadi lebih baik lagi. Tidak. Jadi intinya, kau tidak usah atur hidup saya. Oke. Saya harus maju ke Indonesia karena saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, dan mengabdi untuk Indonesia. Masa depan ada di tangan anak bangsa, dan juga saya juga termasuk. Masa depan ada di tangan saya, dan saya yakin saya pasti bisa. Situ kita bercerita-cerita. Woi, silau kak. Kenapa kau kurasa di sini panas sekali? Tidak kayak di Sidrap, dingin, sejuk, enak kak tinggal. Oh, kayak apa juga sekali sidrapmu itu. Oh tidak di sini dingin juga, apalagi dalam ruangan. Oh, AC. Kayak surga. Di sana biar tidak pakai AC sudah jadi surga. Tapi ada mallnya kamu di sana kak? Tidak ada toh. Memang tidak ada sih, tapi kita harus jalan ke Pare-Pare supaya dapat mall. Itu kok. Lebih bagus kota Palu berarti. Apa yang jatuh? Ada orang tahu. Memang ada saya di atas. Tunggu dulu, turun kak dulu. Oke. Kami itu dari atas saya dengar. Mau bicara-bicara kota lah, kabupaten lah, desa lah, apa semua juga itu. Sukuku bagus sopan-sopan. Nggak ada, aku tahu Ji. Orang Makassar kan juga ini. Aku orang Sip Bugis.
Enggak tahu, tidak boleh juga kita begitu. Dari awal saja pembentukannya negaranya kita itu sudah dibilang namanya kita itu satu Indonesia. Malahan dulu sempat kita dirubah jadi RIS. Makanya itu ada negara bagian. Nah, makanya itu dulu kita itu pas RIS banyak orang melawan karena apa? Kita mau satu. Kalau misalnya kamu dua begini, baku saling ejek-ejek, baku saling hina-hina, bagaimana mau bersatu? Kita semuanya kita saja Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang kita mau. Bukan kayak begini. Begitu tahu Iya, jadi biarpun kita panas bagaimana ataupun apa, kita ya tetaplah merasa kita itu di daerahnya Indonesia. orang. Kita itu Indonesia, bukan lagi dibilang negara-negara, daerah-daerah segala macam. Tapi lebih bagus Bugis, Sidrap. Ada tahu mau Papua, mau Bugis, mau Aceh, mau apa segala macam sama semua itu. Kita itu satu. Ini juga orang Palu mentang-mentang kok kota kopi bilang-bilang lagi ada AC-mu. Mau diapakan? Punya ya. Mau Ada diapa? AC-nya, Mau ada diapakan mallnya. itu AC kah? Tidak bisa juga dimakan. Lebih baik kita bersatu. Bagaimana kita memajukan negara kita itu pemuda. Kalau dibilang pemuda masa depan masih panjang. Bisa kita bela Indonesia. Semua Indonesia itu maju semua, ada semua AC-nya. Jadi kita harus bersatu. Bersatu. Begitu memang kita mau dari awal. Tapi kita pergi sana sudah. Makin dulu. Oh iya. Jalan-jalan. Belajar juga. Jangan lupa ke belajar. Ah, itu penting sekali itu. Aja. Kalau begitu kita pergi sekolah lagi, Plek. Oh iya. Sampai Jumat. Kamai Roro. Aku mas. Aku nak dodolan rokok iki lo. Sewu dapat loro. Ake lo mas. Ono apa tuh mas? Nu apa nih limur wah? Aku gak ngerti omong mulu mas. Bisa mau komiu? Aku gak ngerti. Aku wong Jawa, aku gak ngerti bahasamu iki lo. Kamu suka apa? Asli wong Jawa mas. Suka apa? Kayak ini. Kamu bisa bahasa Indonesia? Iya. Enggak, iso mas. Astaga, kamu ini sudah ditegaskan dari awal dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kalau kamu dua ketemu ini bisa satu, bisa masuk pembicaraannya kamu. Kalau kayak tadi nih, tidak tahu apa kalian dua mau bilang ini. Ya sudah, bicara pakai bahasa Indonesia. Mas, aku mau jual rokok. Aku mau jual rokok 1.000 dapat 2. Mau beli? Jadi begitu. Iya, begitu. Yang ini. 1.002. Oke, Mas. Ya, menurut saya bahwa pemuda saat ini tentulah berbeda dengan pemuda di masa yang lalu. Tetapi ada yang semangatnya harus tetap sama. Semangat pemuda di era 1928 saat ini diperingati 28 Oktober. Semangat mereka itu adalah bagaimana melawan sebuah penindasan pada saat itu. Mereka bersatu untuk menyatukan kekuatan melawan yang namanya penjajah, sehingga memerdekakan negara ini dari penjajahan yang negara Indonesia sendiri belum ada, tapi mereka sudah berani mendeklarasikan negara itu adalah negara Indonesia. Pemuda saat ini bagaimana menjadi pelopor ya dengan tantangan saat ini, bagaimana itu yang namanya narkoba yang banyak merusak generasi muda saat ini. Tentu bagaimana pemuda saat ini melakukan perlawanan terhadap yang namanya narkoba. Belum lagi menghadapi yang tantangan yang era modern saat ini. Tentulah pemuda itu, generasi muda harus menyiapkan diri menghadapi persaingan di masa akan datang. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin di masa akan datang. Kalau pemuda saat ini terkontaminasi yang namanya narkoba, narkotika dan sebagainya, maka masa depan bangsa di kemudian hari akan terancam, karena mereka itulah yang menjadi pemimpin di masa akan datang. Dengan semangat 28 Oktober,
Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan negara, dan negara Indonesia harus berjaya di mata negara-negara yang ada di dunia ini.